Şapşal. Film ini berkisah tentang ikatan persahabatan antara dua pemuda, Janik dan Samuel. Di usia yang masih penuh mimpi, mereka merancang sebuah perjalanan besar menuju Istanbul. Sebuah kota yang bagi Samuel bukan sekadar tujuan, melainkan harapan untuk menemukan jejak ayahnya yang telah lama hilang. Namun, seperti perjalanan hidup pada umumnya, rencana itu tidak berjalan mulus. Sebuah kesalahan tak terduga di awal justru menjadi ujian pertama bagi kesetiaan mereka. Janik dan Samuel memiliki sebuah pondok kecil di tepi hutan, tempat sederhana yang mereka bangun bersama, namun menyimpan begitu banyak cerita. Di sanalah tawa, mimpi, dan rahasia mereka tumbuh. Sesekali Janik mengajak Samuel ke rumahnya, di mana kedua orang tuanya menerima Samuel dengan hangat, seolah ia adalah bagian dari keluarga mereka sendiri. Kehangatan serupa juga datang dari Irene, ibu Samuel, seorang perempuan yang telah lama hidup tanpa suami, namun tetap berusaha mengisi rumahnya dengan kehidupan. Ia kerap mengundang teman-temannya, menciptakan suasana riuh untuk menutupi sunyi yang diam-diam menetap di hatinya. Suatu hari Samuel mengajak Janik ke rumahnya. Namun suasana menjadi sedikit berbeda ketika Samuel mulai menyadari cara Janik memandang Irene. Tatapan yang terlalu lama, terlalu dalam, terlebih saat Irene bernyanyi dan Janik ikut menari, seolah larut dalam pesona yang tak seharusnya. Hari-hari berlalu dan kedua sahabat itu kembali ke pondok mereka di pinggir hutan. Tempat itu kini bukan hanya ruang bermain, tetapi juga saksi bisu dari perubahan-perubahan kecil yang mulai terasa. Ketika rencana ke Istanbul kembali dibicarakan bersama orang tua Janik, dukungan pun datang tanpa ragu. Ada rasa iba terhadap Samuel yang tumbuh tanpa mengetahui keberadaan ayahnya. Irene sendiri pernah berkata bahwa pria itu pergi saat Samuel masih kecil dan satu-satunya petunjuk yang tersisa hanyalah kota Istanbul. Keesokan harinya, Janik memberikan hadiah ulang tahun untuk Samuel, sebuah buku panduan perjalanan. Hadiah sederhana namun syarat makna, seolah menjadi peta menuju harapan mereka berdua. Perayaan ulang tahun pun berlangsung meriah. Tawa dan musik memenuhi ruangan. Namun di tengah keramaian itu, Janik diam-diam kembali terhanyut dalam pesona Irene. Ia memandang dari kejauhan dengan perasaan yang tumbuh perlahan, perasaan yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya pahami. Sana kek yaptım. Beni utandırıyorsun. Irene gelsene. Samuel mulai merasakan keganjilan. Ada sesuatu dalam sikap Janik yang membuatnya tidak nyaman. Sebuah jarak yang tiba-tiba terasa meski mereka berdiri berdekatan. Merhaba. Öğlen annesiyim. Malam itu pesta terus berlanjut. Hingga pada satu momen, Irene menemukan Janik sendirian di dalam ruangan. Mereka saling menatap, hening, namun penuh makna yang tak terucap. Janik akhirnya menarik diri kembali ke keramaian, seolah mencoba melarikan diri dari perasaan yang mulai menguasainya. Tak lama kemudian suasana berubah. Irene ditemukan pingsan di kamar. Kepanikan terjadi. Janik segera memanggil Samuel. Malam yang seharusnya penuh tawa mendadak berubah menjadi kecemasan. Namun bukan hanya kekhawatiran yang tersisa. Kecurigaan pun mulai tumbuh. Samuel dalam diamnya mulai mempertanyakan apakah semua ini ada hubungannya dengan Janik. Keesokan harinya di pondok mereka percakapan menjadi canggung. Janik mencoba bertanya, namun jawaban Samuel terasa dingin. Ada sesuatu yang mulai retak perlahan tapi pasti. Janik kemudian tenggelam dalam lamunannya.
Dalam bayangannya, ia melihat dirinya berada di antara Samuel dan Irene. Sebuah gambaran yang samar saat Irene menyalakan api kecil di antara Samuel dan Janik, seperti sebuah meditasi kecil di antara mereka. Nasılsın dostum? Bu hoşunuza gidiyor. Lütfen yapma. Hari kelulusan pun tiba. Mereka merayakan bersama teman-teman, larut dalam euforia masa muda. Musik, tawa, dan tarian mengisi malam. Namun di tengah keramaian itu, Janik kembali bertemu Irene. Sebuah pelukan hangat, percakapan ringan, dan tatapan yang semakin dalam, semuanya terasa seperti isyarat yang sulit diabaikan. Mereka berjalan bersama di antara gemerlap lampu, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Dan di sanalah batas itu akhirnya dilanggar, sebuah romansa yang seharusnya tidak pernah terjadi. Namun keindahan itu hanya sesaat. Samuel melihat semuanya. Ia berdiri tidak jauh di belakang mereka, diam namun hatinya runtuh seketika. Tanpa kata, tanpa amarah yang meledak, ia memilih pergi. Janik mengejar, namun kecewa telah lebih dulu berlari di hati Samuel. Keesokan harinya Samuel menghilang. Janik mencarinya hingga akhirnya menemukan sahabatnya di pondok, sedang bersiap untuk perjalanan mereka. Namun kali ini tidak ada lagi kehangatan yang sama. Pasaportunu unutma. Dengan suara tegas, Samuel meminta Janik berhenti bermain di belakangnya dan meminta Janik bersiap untuk keberangkatan mereka ke Istanbul. Tujuan itu terlalu penting untuk ia lakukan meskipun hatinya belum sepenuhnya pulih. Perjalanan pun dimulai. Mereka duduk berdampingan di dalam bus menuju Istanbul. Secara fisik mereka bersama, namun di antara keduanya ada ruang sunyi yang tak kasat mata, sebuah luka yang belum sembuh. Samuel memilih diam, bukan karena ia telah memaafkan, tetapi karena ia tidak ingin kehilangan arah hidupnya. Mencari ayahnya adalah tujuan yang lebih besar dari rasa sakitnya. Dan disitulah kisah ini berakhir, bukan dengan jawaban, melainkan dengan perjalanan. Sebuah perjalanan yang tidak hanya membawa mereka ke Istanbul, tetapi juga menguji arti persahabatan, kepercayaan, dan batas antara cinta dan kehilangan.